Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Batam Kamera. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan ngebahas kamera Canon EOS M3 di tahun 2021. Yang kita bahas adalah apakah fitur-fiturnya atau spesifikasinya ini masih layak kita pakai di tahun 2021. Oke, yang pertama adalah megapikselnya ya. Untuk kamera Canon EOS M3 ini megapikselnya udah 24 megapiksel. Kita coba tes di menu ya. Kita coba tes di menu, cek di menu. Nah, ini kalau teman-teman lihat ini udah 24M, artinya 24 megapiksel. Secara megapiksel bisa dibilang ini masih layak banget dipakai di tahun 2021. Apalagi kamera-kamera yang sekarang itu masih banyak juga yang pakai 24 megapiksel. Jadi masih bagus kalau untuk dari segi megapiksel. Kemudian untuk dari segi video, nah untuk videonya kita coba ubah ke mode video dulu. Oke. Nah untuk video ini resolusinya Full HD atau Full HD 1080p. Untuk FPS-nya ini maksimal 30 fps di resolusi Full HD. Untuk FPS-nya memang ini agak kalah ya, memang kalah lah dengan kamera Canon seri terbaru yang sekarang itu rata-rata udah bisa 60 fps di Full HD. Jadi kalau untuk video, misalkan kebutuhannya nggak butuh slow motion banget, nah kamera ini mungkin masih oke. Tapi kalau teman-teman butuh slow mo ya di Full HD ya, saya sarankan beli tipe M6 karena dia udah bisa Full HD di 60 fps. Tapi kalau misalkan tetap mau pakai M3 dan mau dapetin slow mo 60 fps, teman-teman bisa turunin ke resolusi HD 720 karena di sini bisa 60 fps. Jadi tetap masih bisa, cuman harus kita turunkan resolusinya menjadi resolusi 720p. Oke, kita bikin aja di Full HD ya. Oke, itu adalah fitur yang basic biasa orang tanyakan ya, megapiksel dan resolusi videonya berapa gitu ya. Kemudian untuk fitur lain itu ini kalau untuk pemakaian video udah ada port microphone. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bikin konten dan membutuhkan mic eksternal, nah kamera ini udah bisa dikasih mic eksternal. Jadi udah aman lah untuk per audioan. Kemudian layar, nah ini layar juga udah flip. Kamera dengan layar flip ke depan itu sekarang udah menjadi syarat ya, karena kadang-kadang orang itu mau bikin video dengan layar bisa di flip, misalkan untuk ngevlog. Nah itu jadi pertimbangan ya, kalau kameranya nggak bisa ngeflip itu biasa jadi pertimbangan dia beli atau enggak. Teman-teman bisa lihat di tipe-tipe kamera keluaran terbaru sekarang rata-rata LCD-nya udah bisa di flip ke depan, baik itu modelnya yang nyamping atau yang kayak gini. Jadi untuk dari segi desain ini kameranya udah layak dan masih layak dipakai di tahun 2021. Kemudian untuk foto, nah untuk foto juga udah ada slot flash eksternal. Jadi kalau kita pakai untuk foto studio juga udah bisa, udah layak banget. Terus untuk tombol-tombol, nah tombol-tombolnya ini juga dibilang lengkap karena ada tombol dial di sini. Ini bisa diputar-putar untuk settingan. Kemudian ada tombol dial di navigasi juga ada. Terus di sini juga ada tombol exposure compensation-nya juga ada. Tombol custom-nya juga ada beberapa, ada satu. Kemudian tombol bawah ini juga bisa di custom. Kemudian mode custom-nya juga ada di sini, mode C. Mode custom itu misalkan teman-teman mau mau bikin settingan sendiri dan sewaktu-waktu bisa dipanggil lagi settingannya, jadi nggak perlu setting ulang. Terus untuk sensor ya, untuk sensornya ini menggunakan sensor APS-C. Ini jadi jenis sensor kameranya ini masih menggunakan sensor APS-C. Sensor APS-C bisa dibilang bukan sensor yang ketinggalan ya teman-teman. Jadi emang kamera itu dibikin ada beberapa tipe sensor. Ada yang full frame, ada yang APS-C, dan sensor APS-C ini seri-seri kamera keluaran terbaru pun masih banyak menggunakan sensor APS-C karena harganya lebih terjangkau dan pilihan lensanya lebih banyak. Oke, apalagi ya yang kita cek. Untuk layar juga ini udah layar sentuh. Jadi kalau teman-teman mau cari kamera yang
cepet di setting-settingnya langsung dari layar bisa, karena ini udah layar tentu juga. Oh ya, ini udah wifi, jadi kalau kita mau mindahin data dari kamera ke handphone itu udah bisa. Nah, jadi kelemahannya apa gitu ya? Nah, kelemahannya apa ya kelemahannya? Nah, kalau untuk kelemahannya, kalau ini kita bandingkan dengan kamera yang merek lain tapi setara gitu ya. Contohnya Alpha 6000. Kamera ini nih kelemahannya HDMI-nya itu belum clean HDMI. Apalagi fitur clean HDMI itu sekarang dibutuhkan kalau kita mau bikin live streaming pakai capture card, teman-teman. Untuk tipe M3 saat ini tuh masih belum bisa. Jadi untuk kebutuhan live streaming, nah kamera ini masih belum bisa. Tapi kalau dibanding dengan Alpha 6000, ini fiturnya jauh lebih banyak. Contohnya bisa mic eksternal, terus udah layar sentuh, udah flip ke depan. Jadi fiturnya sebenarnya dari Alpha 6000 ini lebih banyak. Nah, untuk hasil gambarnya gimana? Nah, untuk hasil gambarnya, video yang teman-teman lihat ini itu saya ambil menggunakan kamera Canon EOS M3. Jadi kualitas videonya seperti ini. Cuman untuk video kali ini lensanya kita pakai lensa Sigma Sigma 1835 f1.8. Jadi kalau dari segi gambar, kualitas gambarnya itu ini gambar dari kamera Canon EOS M3, sedangkan untuk sudutnya, bokehnya, ketajamannya ini dari lensa 1835 Sigma, teman-teman. Nah, untuk pemakaian foto produk juga kamera ini bisa dibilang masih sangat layak dan masih sangat bagus. Udah standar lengkap gitu ya. Soalnya saya untuk foto produk itu biasa pakai seri Canon EOS M juga, tapi yang generasi pertama. Itu serinya jauh lebih jadul, tapi secara fitur itu udah lengkap, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nyari kamera untuk video, terus untuk foto produk juga bisa, Canon EOS M3 ini masih bisa jadi pilihan di tahun 2021. Dan untuk harga Canon EOS M3 itu sekarang di kisaran 4 jutaan, teman-teman. Bahkan ada yang di bawah harga 4 juta. Oke, teman-teman, sampai di sini aja untuk video video ngomong ngalor ngidul panjang lebar ini. Semoga bermanfaat dan bisa jadi pertimbangan kalau teman-teman mau nyari M3 atau teman-teman masih bingung di tahun 2021 ini EOS M3 masih layak enggak gitu ya. Semoga bisa membantu, dan di akhir video ini akan saya tampilkan contoh video dan foto menggunakan kamera Canon EOS M3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang teman-teman lihat sekarang ini direkam menggunakan kamera Canon EOS M3 dengan settingan auto. Untuk resolusinya menggunakan resolusi Full HD 30 fps. Jadi ini kita nggak setting-setting, ini settingannya auto. Nah, kita mau tes kondisinya. Nah, itu ada orang di belakang, ada barang-barang, terus cahayanya kita coba muter, perpindahan cahayanya bagus atau enggak. Dan ini kalau kondisinya backlight. Nah, kalau backlight kayak gini, sebenarnya kalau backlight itu masih kelihatan bagus ya, teman-teman. Si kamera itu tetap ngusahain belakang itu kelihatan, terus yang depan juga kelihatan. Jadi gambarnya emang agak setengah-setengah ya. Di belakang nggak begitu over sih, tapi nggak over banget. Terus wajah orangnya juga masih kelihatan, bisa kita lihat karena ini udah fast tracking ya. Jadi fokusnya ke wajah terus. Meskipun saya gerak ke kiri kanan, di layar itu sebenarnya udah dikotakin di fokusnya ke wajah.